Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ataupun Tuhan Yang Maha Esa, kita masih berjumpa lagi. Tetap saya doakan buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, semoga tetap diberi kesehatan, diberi keselamatan, juga diberikan rezeki yang halal barokah ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat threadingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai pertanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12. Bisa dikatakan kita awali mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Jelas di 3 hari ke depan. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema ya. Kebenaran apakah yang akan terungkap? Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap? Ya tentunya di 3 hari ke depan. Silakan simak ya, ditonton, jangan sampai di skip sobat ya, agar tidak terjadi salah paham. Oke ya. Tetap poin yang terakhir saya katakan, apapun uploadan ataupun threadingan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, yang artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat general reading sobat ya. Saya masih masih ada ya membaca komentar, baik saya maupun admin saya itu masih ada yang membaca komentar itu mengatakan tidak tepat ya, belum ada reaksi. Nah ya berarti apa ya istilahnya itu ya, mungkin bukan mengena sama kalian. Sering saya mengatakan ya, setiap seseorang mempunyai dia itu tidak satu orang gitu loh, tapi banyak kesamaan gitu loh. Mungkin satu orang mempunyai Yoda Gemini, pasti banyak. Nah kan seperti itu. Tapi tetap ya istilahnya itu, doa saya itu tetap agar ketika baik ataupun buruk itu tetap mengena sama kalian sobat. Ketika baik ya syukuri, alhamdulillah, amin kan ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Ketika kita buruk ya jangan ditakuti ya, tapi buat kita agar bisa lebih waspada lagi, kan seperti itu. Nah, ya toh? Nah, jadi harap dimengerti kalau ini bersifat general reading ya, sekali lagi sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ya. Karena sudah banyak ya sahabat dari channel Ruang Batin yang sudah konsultasi. Nyatanya banyak yang tepat tembakan saya, kan seperti itu ya. Dan juga adanya suatu pembukaan-pembukaan aura ketika memang deteksi adanya suatu tembakan black magic. Selanjutnya setelah zodiak Cancer, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Aquarius ya, artinya zodiak Aquarius akan kita tarik untuk energinya.
Iya, alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja ya, kita buka untuk asmara Aquarius dulu. Aquarius, kartu utama kalian ada Three of Cup ya, itu 3 orang sedang membawa cup ya, katanya lagi bersenang-senang. Dikonfirmasi sama kartu Death ataupun The Dead ya, itu ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari zodiak Aquarius seputar asmara ini jelas ya. Awalnya sih baik ya, ini zodiak Aquarius ya. Mungkin tidak ada kendala ataupun tidak ada konflik ya, bahkan stabil. Bahkan adanya suatu rasa senang, rasa tentram itu terhadap pasangan kalian ataupun sebaliknya. Yang jelas kesimpulannya di kartu utama ini bahwa kalian sedang lagi adanya suatu kestabilan. Cuman di sini mungkin ya dengan berjalannya waktu ya ataupun berjalannya hari, terus kalian itu tiba-tiba dihantam masalah di sini. Ada sebuah problem ya, mungkin selisih paham atau mungkin apa ya, konflik lah. Intinya konflik lah sama pasangan kalian, sehingga di sini apa, di sini menandakan bahwa akhirnya hubungan kalian itu sudah tidak stabil lagi, bisa dikatakan mungkin rada berkurang ya, masalah keharmonisan kebahagiaan itu rada berkurang di sini. Karena di sini jelas ya, ketika kalian dihantam masalah, kartu ini memesankan kalian jangan pernah menyerah ya, apalagi stuck ya sobat ya. Maksud saya itu jangan diam, apalagi mundur, nanti akan bertambah parah gitu loh. Yang jelas apapun itu kalian harus berani melangkah maju ke depan. Artinya selesaikan masalah tersebut ya. Perkara nanti hasil atau tidak ya itu dipikir belakangan sobat gitu loh. Yang penting kalian mau menyelesaikan, karena jelas di sini masalah yang timbul itu ataupun yang hadir itu bukan disebabkan karena faktor alami ya. Di sini ada tanda-tanda sih masalah itu hadir akibat dari tembakan energi negatif ya, dari orang-orang toksik, orang-orang yang iri hati sama kalian. Kira-kira seperti itu ya. Nanti yang jelas di segmen terakhir akan saya deteksi. Terus di masalah pekerjaan di sini ada 9 cup, itu ada 9 cup yang terjajar ya. Sama seseorang sedang duduk santai. Dikonfirmasi sama kartu Four of Cup, ada 3 cup yang masih berdiri itu sobat ya, terus satunya keluar di awan kecil ya. Ini kalau saya tangkap energinya sih jelas ya untuk Aquarius, dimana zodiak Aquarius itu sebenarnya ingin ataupun menginginkan adanya suatu kestabilan. Jelas di sini ya, karena mungkin dengan adanya kestabilan kalian akan berharap akan bisa bahagia, akan bisa ada ketenangan ya, akan ada bisa maksud saya itu bisa tidak terlalu mikir lah ya, yang jelas ada ketentraman dan ketenangan secara batin ya. Itu yang kalian inginkan ya. Cuman di sini mungkin di sini ada hambatan gitu loh, sehingga membuat kalian itu terkadang dibikin capek, terkadang dibikin letih ya, seputar pekerjaan gitu loh. Kadang kalian dibikin capek secara pemikiran maupun secara fisik ataupun tindakan. Nah di sini dipesankan kalian harus disuruh apa ya, kasihlah waktu jeda untuk kalian beristirahat. Jangan terlalu diforsir untuk memikirkan ya. Boleh kalian memikirkan, tapi harus ada waktu istirahat agar kalian tidak sakit di sini ya. Karena di sini melambangkan warning, kalian harus disuruh jeda ataupun istirahat ya. Jangan terlalu fokus untuk memikirkan dulu ya. Itu ya yang saya tangkap ya. Terus untuk masalah keuangan, di sini ada 10 cup ya, sama seseorang satu keluarga. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Wands, ini bagus ya. Ada tangan keluar dari awan memegang tongkat, itu ada sedikit daunnya ya. Ini kalau keresekian Aquarius ya masih bolehlah, istilahnya masih boleh diperhitungkan, karena sering saya mengatakan Aquarius ini apa ya, kalau di masalah asmara ini kelihatannya goyang, tapi kalau di keresekian ya bisa rada stabil ini Aquarius ya. Oke, balik ya. Ini untuk masalah keuangan ada 10 cup, artinya di sini bisa saja akan ada tanda-tanda peluang rezeki yang akan masuk. Yang jelas di sini keinginan kalian itu ketika mungkin ada keresekian masuk ataupun uang kalian stabil, kalian mau berbagi sobat gitu, entah sama keluarga, entah sama orang terdekat, ya entah sama pasangan kalian. Katanya seperti itu sih ya. Jadi harapan tinggi ya. Biarpun mungkin ini hanya sebatas impian, hanya sebatas angan-angan, kelihatannya ini akan bagus, akan bisa terrealisasi. Kelihatannya juga akan ada pemasukan keuangan di sini ya. Gitu. Terbukti adanya apa? Adanya Ace of Wands ya, tangan keluar dari awan memegang tongkat. Ini artinya apa? Ini ya, ketika mungkin kalian ingin mendapatkan suatu kerezekian mungkin yang lebih lancar lagi ataupun lebih besar lagi yang masuk sama kalian, kalian disuruh ditekankan di sini harus apa ya? Harus istilahnya itu menggunakan kecerdasan kalian sobat gitu loh. Karena rezeki kalian ini berhubungan sama kecerdasan kalian ya. Kira-kira seperti itu. Itu yang saya tangkap.
Ya, semakin kalian bisa mengolah kecerdasan kalian, semakin kalian bisa memunculkan ide-ide kreatif itu malah makin bagus ya. Rezeki yang masuk itu akan cepat, akan besar juga di sini gitu loh. Karena jelas di sini pesan penting buat kalian ketika kalian ingin ada suatu kecepatan rezeki itu biar lebih cepat masuk ataupun bisa adanya suatu kerezekian yang besar, kalian di sini ditekankan harus lebih kreatif lagi, munculkan ide-ide ya, munculkan ide-ide baru. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi jelas ya di sini energi masalah faktor keuangan terlihat cukup aman, masih cukup bagus dan masih cukup stabil. Sekarang saya akan coba untuk mendeteksi ketiganya. Iya, ini kalau saya tangkap ya, harus berhati-hati untuk Aquarius tentang asmara ya. Kelihatannya di sini Aquarius lagi kurang bagus ya untuk asmaranya ya. Ya, harap waspada di 3 hari ke depannya, semoga saja tidak mengena sama kalian tentang hal-hal yang buruk. Yang jelas di sini saya mendapatkan petunjuk ya secara terawangan juga di sini adanya orang-orang toksik yang menembakkan aura negatif sehingga membuat aura kalian tertutup yang semula baik menjadi kacau di sini. Ya, kalau bisa ya harus dinetral ya. Sering saya mengatakan meskipun tertembak di satu titik ya, itu ketika dibiarkan mungkin akan merembat ya sobat ya. Bisa di pekerjaan yang semula bagus akan banyak masalah, di keuangan yang semula stabil banyak masalah, di kesehatan juga akan banyak masalah. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini ya? Karena memang sudah banyak contohnya gitu loh ya. Yang konsultasi juga banyak. Ketika dibiarkan ya merambat kemana-mana gitu loh ya. Nah itu ya jadi harap waspada ya. Sekali lagi kebenaran yang akan terungkap di sini kelihatannya Aquarius kurang diuntungkan di masalah eh, asmara ya. Mungkin masih butuh proses lagi ya. Kalau bisa dinetral ya untuk Aquarius ya sebelum merambat kemana-mana ya. Kalau di pekerjaan kebenaran yang akan terungkap di sini jelas ya bisa dikatakan 50-50 ya. Ketika kalian menginginkan adanya suatu kestabilan ataupun yang awalnya sudah stabil terus dihantam masalah sehingga membuat kalian mikir ya di kartu five of cup ini ya. Maaf, four of cup ini sehingga kalian dibuat mikir ya itu tadi ya. Tetap harus istilahnya itu tetap harus dikontrol ya. Kalau bisa juga kalian harus netral. Kan seperti itu karena di sini jelas terdeteksi adanya suatu 50-50, 50%, 50%. Nah, bisa saja ketika kalian data masalah itu akan baik ataupun akan pulih kembali, bisa saja ini nanti semakin semakin dalam masalahnya gitu loh, semakin ribet nantinya ketika tidak dinetral. Karena jelas yang 50% lagi katanya zodiak Aquarius masih belum bisa menemukan titik kestabilan, bahkan adanya suatu permasalahan nantinya gitu loh. Ini kelihatannya sudah berimbas ya di asmara mengena ke pekerjaan ya. Kalau di masalah keuangan di sini jelas ya kebenaran yang akan terungkap kelihatannya akan bagus ya gitu loh. Masalah keuangan di sini kalian sangat diuntungkan, benar-benar sangat diuntungkan, benar-benar sangat bersahabat. Kalau saya menangkap tadi petunjuk kemungkinan besar sih ataupun peluang besar sinyalnya itu bagus sobat gitu loh. Sinyalnya itu bagus. Kenapa saya mengatakan bagus? Ya pastinya di sini akan ada suatu keuangan yang masuk ya di 3 hari ke depan. Entah besar, entah kecil, syukuri ya, entah baik yang secara tak terduga maupun terduga. Yang jelas di sini akan ada tanda-tanda besar keuangan yang masuk buat kalian. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap harus warning ya untuk masalah Aquarius, jangan sampai kalian tertembak di satu titik itu merambat ke yang lainnya. Nanti sangat disayangkan ketika itu tidak dinetral, semakin hari kalian merasakan itu semakin banyak minus, semakin banyak problem. Nah, jangan sampai itu mengakar sobat ya. Akan seperti itu ya. Ketika itu menguat ya malah makin susah nanti kita gitu loh ya. Oke ya, sahabat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu, yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dan berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, ini poin penting ya. Sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah, tak kunjung selesai apalagi kalian menyadari ini sudah banyak keganjilan. Ya jangan disepelekan sobat gitu. Tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan langkah-langkah ikhtiar. Ya, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka jadi kepositifan kerjakan itu bisa lancar mengalir. Nah, karena aura kita sudah terbuka, minimal kan bisa menekan suatu masalah yang besar menjadi kecil ataupun ringan. Nah, itu ya karena apa? Ketika sekali lagi ketika aura kita terbuka pasti insya Allah akan adanya suatu kelancaran dan ketenangan karena sudah apa ya istilahnya sudah terbukti lah ya.
Saya kira seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian memang adanya suatu hambatan, kesulitan, tapi kalian biarkan, ya itu kan sudah menjadi tanda tanya besar. Itu pasti adanya suatu tembakan energi negatif, ataupun ada energi-energi negatif yang berada di dalam diri kita. Karena jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, kan seperti itu sahabat ya, semoga bisa dipahami. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga zodiak Aquarius tetap waspada dan jadikan sebagai apa ya, sebagai pembelajaran saja ya. Jika memang ada yang ruwet, ya selesaikan. Seperti itu ya. Oke, apapun itu, sekali lagi saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.